Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Naiko GPIB tanggal 16 Agustus 2006 bersama saya Vikaris Claudia Natalia Sempotan yang saat ini menjalani masa vikaria tahun kedua di GPIB Jemaat Petra Bogor. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami puji dan sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak atas penyertaan-Mu yang telah hadir menuntun segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada saat ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus bahkan memahami firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapa. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang anak iblis yang baru saja mengelilingi bumi. Kemudian, ia memberikan laporan kepada tuannya bahwa semakin banyak orang di bumi yang percaya tentang adanya Tuhan. Mendengar hal tersebut, tuannya tidak merasa takut ataupun khawatir. Dia tetap bersikap dengan tenang sambil menjawab anak buahnya dengan berkata, biarkan kulit untuk Tuhan, tapi hati mereka jangan. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa bagi iblis tidak ada masalah jika banyak orang yang percaya tentang adanya Tuhan. Yang menjadi masalah adalah jika hati mereka ini milik Tuhan. Sebab jika hati mereka juga milik Tuhan, maka semakin banyak orang yang akan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh sang iblis. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sungguh sederhana, namun memiliki makna yang begitu mendalam. Mengapa? Sebab saat ini banyak orang tidak mau dibilang ateis, tapi cara hidup mereka tidak melakukan kebenaran seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Perbuatan mereka masih diperhamba oleh dosa. Padahal mereka sering mengaku sebagai orang beriman. Dan ternyata hal ini jugalah yang dijumpai oleh Yesus pada orang-orang Yahudi saat itu, yang mana mereka begitu bangganya menyatakan diri sebagai keturunan Abraham dan mengaku tidak diperhamba oleh siapa. Dan kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham itu terjadi karena mereka mengingat adanya perjanjian Allah dengan Abraham yang akan memberkati keturunannya menjadi bangsa yang besar, bagaikan bintang di langit maupun pasir di laut. Sahabat GPIB, kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham seharusnya nampak juga dari cara hidup mereka yang mencontohi imannya Abraham. Sebab Allah memberkati Abraham itu karena iman.
Sehingga itulah yang harusnya mereka hidup. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan. Mereka masih ingin hidup berdasarkan kehendak diri mereka sendiri. Sikap hidup orang benar inilah yang tidak dijumpai oleh Yesus dalam kehidupan orang-orang yang mengaku diri sebagai keturunan Abraham. Itulah mengapa menurut Yesus hidup mereka diperhamba oleh dosa. Yesus hendak mengatakan, jika mereka tidak hidup dalam kebenaran, maka kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham itu tidak ada gunanya. Apalagi kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Maka iman di dalam Yesus itu membawa mereka pada kemerdekaan dari dosa. Dan kemerdekaan di dalam Yesuslah yang seharusnya mereka wujudkan dengan tidak lagi mau diperhamba oleh dosa. Istilahnya, jangan cuma sekedar bangga menjadi pengikut Kristus, tapi masih mau hidup dalam dosa. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, kita pun demikian. Kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita seringkali sadar atau tidak menolak hidup dalam kebenaran. Bisa saja hari ini pun kita telah melakukan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perilaku, yang kita tunjukkan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kita masih belum bisa menguasai diri pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal keselamatan yang diberikan Kristus dalam diri kita bukan menandakan bahwa kita bebas melakukan apapun dalam dunia ini. Tidak. Tapi kita mau diajak untuk hidup dalam kebenaran itu. Sahabat GPB, terkadang kita melakukan dosa dari hal-hal kecil. Kita sering berpikir, sesekali bolehlah ya. Seolah-olah kita sedang berkompromi pada dosa. Sehingga tanpa sadar, jika perbuatan-perbuatan ini kita lakukan secara terus-menerus, maka ini akan menjadi karakter dalam diri kita, yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi hamba dosa. Melalui itu, kita perlu merefleksikan diri sebagai pribadi yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ketika kita telah dimerdekakan dari dosa, maka kita pun perlu menjaga kekudusan iman kita dengan terus menghidupi firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita semua terus ada dalam kebenaran. Sahabat GPB yang dikasih oleh sebagai orang beriman, maka kita harus berani mengatakan tidak pada dosa. Kita harus menolak untuk berkompromi pada dosa, apapun itu bentuknya, sehingga kita dapat terus senantiasa hidup dalam kebenaran yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Melalui itu, mari kita semua terus melaksanakan firman-Nya untuk hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita semua dapat terus menjaga kekudusan iman itu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga kami tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Melalui itu, urapilah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak lagi berkompromi dengan dosa, melainkan kami dapat senantiasa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjaga kekudusan iman kami di hadapan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan beristirahat. Kami mohon jaga dan lindungilah kami, sehingga
kami dimampukan untuk kembali menjalani rutinitas kehidupan kami dalam keadaan yang sehat. Sertailah kami selalu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.